Halo anak-anak, materi yang akan kita bahas adalah tentang gaya. Yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian, kedua tentang macam-macam gaya, lalu gaya berat dan hukum Newton. Pertanyaannya, apa itu gaya? Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Gaya merupakan besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah atau nilai dan arah. Ini adalah contoh pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak, atau benda bergerak menjadi diam, dan benda berubah arah. Satuan dari gaya adalah Newton atau Joule, dan gaya itu dilukiskan sebuah garis dengan anak panah. Garis itu menunjukkan nilainya besarnya gaya, sedangkan anak panah itu menunjukkan arah dari gaya. Lambang dari gaya itu F besar, ya. Sedangkan titik B itu adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Lalu resultan gaya itu adalah jumlah dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Lambangnya R. Jika garis gayanya itu searah, dijumlahkan. Jika arah garis gayanya itu berlawanan, maka dikurangi. Oke, perhatikan contoh soal di bawah ini. Perhatikan gambar ini ya. Di situ terlihat dua orang anak, yang satu mendorong, yang satu menarik. Berdasarkan gambar, yang di sebelah kiri itu mendorong dengan gaya 100 Newton, sedangkan yang anak lain yang di sebelah kanan, dia itu menarik gaya sebesar 80 Newton. Berapa besar resultan gaya yang bekerja dan kemana arah gerak kotak tersebut? Kita tuliskan diketahui F1 adalah 100 Newton ke kanan arahnya, sedangkan F2 itu 80 Newton. Arahnya juga ke kanan karena satunya dorong, satunya narik. Arahnya sama. Maka yang ditanyakan resultan gaya dan arahnya. Resultan gaya jika searah dijumlahkan, jika berlawanan arah dikurangi. Di sini soalnya searah, maka resultan gaya R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 100 Newton ditambah 80 Newton sama dengan 180 Newton. Arahnya arah kotak bergerak ke kanan. Ini latihan soal, silahkan dituliskan di buku tulis. Sebagai soal yang pertama yang di PowerPoint. Resultan gaya yang terbesar ditunjukkan oleh gambar yang mana, dan tolong dibuktikan dengan perhitungannya. Ya, silahkan dikerjakan di buku tulis, digabung dengan tugas yang sebelumnya. Ini adalah alat ukur dari gaya. Alat ukur gaya adalah neraca pegas atau dinamometer. Macam-macam gaya itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuh, contohnya seperti gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, kemudian gaya apa lagi? Silahkan coba cari. Dan untuk gaya yang tak sentuh, itu contohnya gaya manet, karena dia ada gaya tanpa bersentuhan. Ada juga gaya gravitasi dan gaya listrik. Berikutnya gaya gesek. Gaya gesek itu apa?
Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Arah dari arah gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya suatu permukaan benda. Gaya gesek itu dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Nanti kalian cari keuntungan dan kerugian dari gaya gesek. Ini sebagai latihan soal yang harus dikerjakan di buku tulis. Nah, macam-macam dari gaya gesek itu ada dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Apa bedanya? Untuk gaya gesek statis, itu adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis, itu adalah gaya gesek yang timbul setelah atau sesudah benda bergerak. Setelah benda bergerak, ya. Misalnya seperti ini. Jadi kita mau mendorong sebuah lemari, dan lemari itu ternyata yang kita dorong belum bergerak, maka gaya gesek yang timbul itu adalah gaya gesek statis. Lemari itu akan bergerak jika gaya yang bekerja pada lemari lebih besar dari gaya gesek statisnya. Jadi setelah lemari bergerak, maka nanti akan timbul gaya gesek kinetis yang besarnya nanti akan tetap pada saat benda itu bergerak, ya. Coba perhatikan gambar. Kedua gambar ini melakukan aktivitas apa? Kalian pernah nggak melakukan salah satu dari kegiatan yang ada di gambar ini? Nah, mungkin kalian pernah ya. Misalnya kalian mengukur berat badan. Nah, sebenarnya yang diukur itu berat badan atau massa. Seringnya kita mendengarnya atau kita katakan bahwa kita mengatakan berat badan gitu kan ya. Sekarang sebenarnya berat atau massa ya? Apa perbedaan berat dan massa? Sebenarnya kalau timbangan itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa. Ya, kita lihat apa sih perbedaan berat dengan massa. Baik, di sini ada perbedaan antara massa dengan berat. Untuk massa, pengertiannya itu adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Sedangkan berat itu adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Untuk massa, itu nilainya tidak berubah dimanapun dia berada. Jadi tidak berubah nilainya dimanapun tempatnya. Tidak tergantung pada percepatan gravitasi bumi atau mungkin planet ya. Sedangkan berat itu mengalami perubahan nilai tergantung pada besarnya percepatan gravitasi. Jadi berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sedangkan massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya newton. Alat untuk mengukurnya juga berbeda, yaitu untuk massa disebut dengan neraca alat ukurnya, sedangkan berat itu dengan menggunakan neraca pegas. Secara sistematis, berat itu bisa dirumuskan dengan lambangnya W ya, W kecil. W sama dengan M kali G. Jadi W itu adalah berat sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Jika suatu benda berada di bumi, maka beratnya itu tergantung pada percepatan gravitasi. Massanya dikali percepatan gravitasi. Jika benda itu dibawa ke bulan misalnya, maka beratnya akan mengalami perubahan nilai. Besarnya akan berubah. Tapi untuk massa, baik dia di bumi maupun dibawa ke bulan, massanya akan tetap sama, ya. Nah, tergantung dari percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasi bumi yang kita tahu itu lebih besar dari percepatan gravitasi di bulan. Jadi kalau misalnya di bumi sama di bulan, itu beratnya pasti
gaya beratnya lebih besar di bumi daripada di bulan. Kalau untuk massa, besarnya sama di bumi maupun di bulan, dimanapun dia tidak berubah, ya, dia tetap sama. Pertanyaannya, mengapa permukaan bumi semakin ke arah kutub, semakin besar gaya gravitasinya, dan makin ke arah khatulistiwa, makin kecil gaya gravitasinya? Ya, silakan dicari jawabannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang hukum Newton. Siapa penemu hukum Newton? Yaitu Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan dari Inggris. Hukum Newton itu ada 3. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Selanjutnya kita akan coba bahas. Hanya perhatikan gambar. Nah, kita lihat gambarnya. Apa yang terjadi pada penumpang setelah mobil bergerak? Mengapa demikian? Jadi kita lihat tuh, mobilnya dari mula-mula diam, kemudian tiba-tiba bergerak, maka penumpangnya pada ke belakang semua. Kenapa itu? Ya, ini karena adanya hukum pertama Newton. Bagaimana hukum pertama Newton? Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, jadi sebuah benda resultannya 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Jadi benda diam itu karena resultan gayanya 0. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kalau dia diam, maka dia akan tetap mempertahankan diamnya. Sedangkan kalau benda itu bergerak dengan kecepatan tetap, dia akan tetap seperti itu. Ya, hukum pertama Newton ini dikenal juga dengan hukum kelembaman. Ya, di sini gambarnya dari mula-mula diam, tiba-tiba mobilnya bergerak. Jadi mereka para penumpang itu mempertahankan keadaan diamnya, karena dia dari tiba-tiba bergerak, maka ada gaya luar yang bekerja, maka dia mempertahankan diamnya dengan bergerak ke belakang. Karena mobilnya bergerak ke depan, maka dia bergerak ke belakang untuk mempertahankan agar resultan gaya yang bekerja itu 0. Resultan gaya bekerja itu 0 itu jika arah ke kanan dan ke kiri, misalnya arahnya berlawanan tapi besarnya sama, jadi ke belakang, ya, begitu. Nah, baik. Hukum pertama Newton, kita lihat di sini gambarnya, ada tumpukan buku. Nah, di situ ada gaya normal N ke atas dan ada gaya berat ke bawah. Gaya berat W itu dari tengah-tengah benda, arahnya ke bawah karena pengaruh dari gravitasi. Di sini resultan gayanya 0, ya. Kalau bendanya itu bergerak dengan gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap berarti tidak ada pertambahan kecepatan sehingga percepatannya 0. Lalu resultan gayanya 0. Sigma F sama dengan 0. Itu adalah persamaan untuk hukum pertama Newton. Ya, selanjutnya lihat gambar ini. Perhatikan gambarnya. Di sini ada 2 mobil. Mobil mana yang akan bergerak paling cepat dan mengapa? Berikan alasannya. Di sini ada mobil yang masanya 700 kg dan mobil yang masanya 260 kg.
didorong oleh orang yang sama dengan gaya F yang besarnya sama. Mobil mana yang akan bergerak paling cepat? Kira-kira yang mana? Ya, jawabannya yang paling cepat itu pasti yang masanya ringan. Ya, kalau masanya berat, kita dorong pasti kan perlu gaya yang besar. Padahal gayanya di sini besarnya sama dorongnya. Jadi maka massa yang ringan maka dia semakin cepat untuk bergerak, mudah untuk didorong. Jadi ini adalah hukum kedua Newton, di mana percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Coba, mengerti nggak? Jadi kalau gayanya itu semakin besar, maka percepatannya juga semakin besar karena percepatan dengan gaya itu berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massanya, maka percepatannya semakin kecil. Ya, sini atau perumusnya secara matematis bisa dituliskan A itu adalah percepatan sama dengan sigma F per M. Jadi gaya dibagi dengan massa karena gaya berbanding terbalik dengan massa. Ya, A itu percepatan meter per second kuadrat, sedangkan M adalah massa kilogram dan F adalah gaya, satuannya Newton. Oke, selanjutnya perhatikan gambar. Di sini ada dua anak sedang berselancar, berada di atas salju ya atau es. Nah, di sini yang berbaju biru itu memberikan gaya atau mendorong si anak yang menggunakan baju coklat. Nah, ternyata setelah dia dorong yang berbaju coklat, yang cewek dia bergerak ke belakang, sedangkan yang berbaju biru yang memberikan gaya tadi juga ikutan bergerak ke belakang, padahal dia tadi yang dorong. Kenapa bisa begitu? Nah, ini terjawab oleh hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton yaitu jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka pada saat yang sama benda dua memberikan gaya pada benda pertama. Besar kedua gaya sama, tetapi arah kedua gaya berlawanan. Salah satu gaya disebut dengan aksi, gaya yang lain adalah reaksi. Jadi, mana yang aksi? Yang aksi adalah anak yang berbaju biru, sedangkan yang gaya reaksinya adalah si ceweknya yang berwarna coklat ya. Di sini hukum ketiga Newton, besarnya gaya aksi yang diberikan sama dengan min F reaksi. Min di sini menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Jadi aksinya dia kan mendorong. Nah, reaksinya dia terdorong ke belakang. Dia mendorong memberikan gaya ke benda dua, tapi dia akan mendapatkan gaya reaksi yang berlawanan sehingga dia ke belakang. Seperti kalau kita misalnya mendorong tembok. Nah, kita dorong tembok, temboknya diam. Kita tetap dorong terus, tetapi sebenarnya tembok juga memberikan gaya reaksi kepada kita yang arahnya berlawanan. Cuman tidak terlihat gayanya, jadi tidak bisa bergerak. Tapi akan terlihat jika saat kita mendorong tembok, kita menggunakan sepatu roda, maka saat kita dorong tembok tersebut, ternyata tembok itu juga memberikan gaya reaksi berupa kita menjadi terdorong ke belakang. Ya, itu untuk melihatnya. Jadi arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Nah, di sini contoh dari
Newton, yaitu misalnya orang sedang berjalan, ya dia melakukan gaya aksi, ada tanah, kemudian ada gaya reaksi. Kemudian di sini ada yang duduk. Nah, duduk itu ada gaya aksi dan reaksi, jadi sama-sama antara kursinya dengan orangnya. Kemudian ini gaya yang dilakukan pada dinding, pada tangan, gaya yang dilakukan tangan pada dinding, maka ada gaya reaksi dari dinding. Kemudian juga di sini ada yang menarik pohon dan berjalan. Ada banyak contohnya yang lain, misalnya juga ada yang berenang atau roket yang meluncur. Itu juga ada. Itu adalah contoh dari gaya aksi dan reaksi, hukum ketiga Newton. Nah, ini adalah rangkuman untuk yang hukum Newton ya. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga Newton. Ini ya. sama dengan 0 untuk hukum pertama. Terus kemudian A sama dengan sigma F per N. Dan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, silahkan dicermati kembali untuk hukum Newton ya. Nah, demikian materi tentang gaya, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih.